Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Dinis Ataya Nafizar dari kelas 11 IPS 1. Kali ini gua akan membahas sebuah buku fiksi yang diambil dari kejadian nyata yang terjadi di masa lampau yang berjudul Assassin's Creed Renaissance. Sebelum kita masuk ke dalam isi bukunya, saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi, buat kalian yang belum pernah membaca bukunya, saya sarankan untuk kalian membaca bukunya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman membaca buku secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam isi bukunya. Assassin's Creed Renaissance merupakan buku karya Oliver Bowden yang berdasarkan cerita dari serial game Assassin's Creed 2 yang dirilis pada tahun 2009. Buku ini terbit tidak lama setelahnya. Buku ini mengisahkan tentang seorang pemuda kaya di Firenze atau Florence yang bernama Ezio Auditore da Firenze. Ia merupakan putra dari seorang banker, Giovanni Auditore. Ia memiliki kakak laki-laki bernama Federico Auditore dan memiliki dua adik yaitu Claudia dan Patricio Auditore. Chapter 1 1476. Suatu hari ia pun berkelahi dengan seorang anak dari keluarga yang cukup kuat di Firenze, yaitu Fieri de' Pazzi. Mereka berkelahi karena memperebutkan seorang wanita. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang pulang ke rumahnya, ia tidak dapat menemukan ayahnya dan saudara laki-lakinya. Namun seorang ajudan rumah Ezio pun memberitahunya kalau ayahnya dan saudara-saudaranya ditangkap polisi dan juga dipenjara. Ezio pun langsung mengunjungi ayahnya di penjara tersebut. Sesampainya di penjara tersebut, ayahnya meminta Ezio untuk memberikan dokumen rahasia kepada Uberto Alberti. Ezio pun datang ke rumahnya untuk mengambil dokumen tersebut. Ia pun memakai jubah ayahnya dan sepasang hidden blade. Ia pun bergegas memberikan dokumen tersebut kepada Uberto Alberti. Uberto pun menerima dokumen tersebut dengan senang hati bahwa ia akan membantu ayahnya Ezio. Namun pada keesokan harinya, Giovanni, Federico, dan Petruccio dieksekusi mati. Ternyata Uberto Alberti telah mengkhianati Giovanni karena telah disuap oleh Francesco de' Pazzi, ayah dari Fieri de' Pazzi. Ezio pun memberitahu ibu, adik, dan juga ajudannya bahwa ayah dan saudaranya telah dihukum mati. Ezio pun berencana untuk membalaskan dendamnya kepada Uberto Alberti. Ajudannya pun menyuruh Ezio untuk meminta bantuan kepada saudara ajudan tersebut. Saudaranya bernama Paola. Ia memiliki sebuah brothel atau tempat bersenang-senang di Firenze. Paola pun mengajarkan Ezio cara untuk membunuh di keramaian tanpa terlihat. Setelah dilatih, Ezio pun menemui teman lamanya yaitu Leonardo da Vinci untuk memperbaiki hidden blade ayahnya dan bergegas untuk membunuh Uberto Alberti. Rencananya pun berhasil membunuh Uberto Alberti. Setelah itu, Ezio bersama ibu dan adiknya pun pergi ke tempat pamannya di Monteriggiano. Di sana pamannya memiliki villa yang besar. Saat di perjalanan pun ia dicegat oleh Fieri dan keronco-keronconya. Tiba-tiba seorang datang untuk membantu Ezio. Fieri pun akhirnya lari ke kaki. Ternyata orang yang membantunya adalah pamannya, Mario Auditore. Ezio pun berlatih di Villa Auditore. Fieri pun datang menyerang Monteriggiano berkali-kali, namun usahanya gagal. Mario pun geram dengan hal tersebut dan berencana untuk membunuh Fieri.
Pamannya membawa pasukan ke San Gimignano. Pasukan Mario pun mengalihkan pasukan Fieri agar Ezio dapat membunuh Fieri. Ezio pun berhasil membunuh Fieri di Pazzi. Dan Ezio pun ditugaskan oleh pamannya untuk menemui La Volpe. La Volpe memberitahu Ezio kalau akan ada rapat yang diselenggarakan oleh para konspirator yang memfitnah ayahnya di Catacombs. Ezio pun pergi ke sana dan menguping pembicaraan mereka. Di sana, ia mendengar bahwa akan dilakukan kudeta kepada Lorenzo de Medici. Lorenzo merupakan pimpinan keluarga Medici yang pada saat itu memiliki kekuasaan di Firenze. Hal tersebut membuat keluarga de Pazzi tidak suka terhadap keluarga Medici. Ezio pun mengagalkan kudeta tersebut, walaupun beberapa anggota keluarga Medici terbunuh. Namun, Ezio dapat menyelamatkan Lorenzo. Ezio pun membalas dengan cara membunuh Francesco de Pazzi. Jacopo de Pazzi pun melihat hal tersebut sehingga dia lari dan melapor kepada para Templar. Lorenzo pun berterima kasih pada Ezio karena telah melindungi keluarganya dan Firenze dari para Templar. Chapter 2, 1485. Ezio pun datang mengunjungi temannya Leonardo da Vinci. Saat sampai di depan rumahnya, ia pun tidak menemukan Leonardo di rumah. Ada tetangganya yang mengatakan kalau Leonardo sedang pergi ke pegunungan Apennin untuk pergi ke Venezia. Ezio pun menyusul Leonardo ke pegunungan Apennin. Saat di perjalanan, ia melihat temannya Leonardo sedang memperbaiki kereta kudanya. Ezio pun lekas membantu temannya tersebut. Saat memperbaiki kereta kuda tersebut, Ezio melihat ada sebuah alat buatan Leonardo. Leonardo pun menjelaskan bahwa alat tersebut adalah alat yang bisa membuat manusia terbang seperti burung. Setelah memperbaiki kereta kuda tersebut, akhirnya Ezio ikut Leonardo ke Venezia. Di perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan Jacopo di Pazzi. Ezio pun menyuruh Leonardo untuk lari. Ezio pun menghabisi pasukan tersebut dan bergegas menyusul Leonardo di Forli. Ezio pun bertemu Leonardo di pelabuhan Forli. Namun, saat mereka ingin berangkat ke Venezia, Ezio ditahan oleh petugas karena tidak memiliki tiket. Ezio pun mencari cara agar dapat ikut kapal tersebut bersama Leonardo. Di Forli terdapat wanita yang meminta pertolongan. Ezio pun membantunya. Wanita tersebut bernama Caterina Sforza. Caterina pun membantu Ezio agar dapat tiket untuk pergi ke Venezia. Akhirnya, selepas mereka menaiki kapal, Leonardo pun memberitahu Ezio bahwa wanita tersebut bukanlah wanita biasa. Ia merupakan istri dari Raja Forli. Sampainya di Venezia, akhirnya Ezio bersama Leonardo pergi ke tempat tinggal Leonardo di Venezia. Ezio melihat betapa luas dan indahnya kota Venezia. Venezia merupakan kota mengapung yang hanya bisa diakses melalui jalur laut. Venezia dikenal karena adanya Venetian Arsenal. Bangunan itu menampung banyak galangan kapal dan juga persenjataan yang cukup untuk melindungi Venezia dari jajahan luar. Venezia dipimpin oleh seorang doge bernama Giovanni Mocenigo. Ezio pun mencari keberadaan Templar yang lari di Firenze. Di sana ia menemukan Emilio Barbarigo, Carlo Grimaldi, Marco Barbarigo, dan Silvio Barbarigo. Ezio mendengar percakapan mereka bahwa Doge Mocenigo akan dibunuh dan digantikan oleh
Marco Barbarigo. Ezio pun ingin menyelinap masuk ke dalam Palazzo Ducale. Namun saat ia mencari jalan masuk, Palazzo Ducale terlalu sulit apabila harus dipanjat. Tiba-tiba Ezio melihat seorang pencuri yang sedang lari dari para penjaga. Pencuri itu pun berhasil memanjat tembok Palazzo Ducale. Namun pencuri tersebut terkena panah dari penjaga sehingga pencuri tersebut jatuh. Ezio pun bergegas menolong pencuri tersebut. Dia membawa pencuri tersebut ke persembunyiannya. Dia pun berkenalan dengan pemimpin dari para pencuri tersebut. Namanya Antonio de Magianis. Ternyata dia dan Ezio sama-sama berencana untuk membunuh Ezio Barbarigo karena telah membuat rakyat Venezia rugi. Mereka berencana untuk memasuki Palazzo dengan bantuan para pencuri. Ezio pun diajari oleh Rosa, pencuri yang ditolongnya untuk menaiki tembok Palazzo. Pada hari eksekusi, Ezio dan para pencuri pun memasuki Palazzo, membunuh para penjaga dan menyamar menjadi penjaga tersebut agar tidak diketahui. Ezio pun pergi menuju Emilio Barbarigo dan membunuhnya. Rencana pun berhasil dan Antonio berterima kasih kepada Ezio dan memberikan uang kepada Ezio. Ezio pun melanjutkan misinya dengan mencegah pembunuhan Doge Mocenigo yang akan dilakukan oleh Carlo Grimaldi. Ezio pun pergi ke rumah Leonardo untuk meminjam mesin terbangnya. Leonardo berkata bahwa mesin itu belum siap dipakai karena belum pernah dicoba sebelumnya. Ezio tetap bersikeras terhadap Leonardo bahwa ia akan menjadi yang pertama mencobanya. Ezio pun mengetes alat tersebut bersama Leonardo. Namun percobaan mereka gagal karena alat milik Leonardo tidak dapat terbang lama. Leonardo dan Ezio kembali ke kediaman Leonardo. Di sana Leonardo kesal dan membakar blueprint mesinnya. Namun suatu keajaiban terjadi. Kertas yang dibakar Leonardo terbang karena terkena uap asap. Leonardo pun mendapatkan ide untuk membuat mesinnya terbangnya bekerja. Ezio pun segera memenuhi Antonio untuk membantu Ezio menyalakan api di jalan menuju Palazzo. Ezio pun melakukan percobaan kedua untuk menaiki alat milik Leonardo, dan tentu saja hal tersebut berhasil berkat bantuan api dari anak buah Antonio. Saat sudah di dalam Palazzo, Ezio melihat Doge Mocenigo berbincang dengan Carlo Grimaldi. Mereka sedang menyantap wine yang diberikan Carlo Grimaldi. Ezio pun bergegas pergi memperingati Doge Mocenigo karena ia tahu bahwa wine tersebut telah diracuni. Namun Ezio terlambat karena Doge Mocenigo telah meminum wine tersebut. Saat Doge Mocenigo tumbang, Ezio berada di dalam ruangan tersebut. Carlo pun berteriak bahwa seorang asasin telah membunuh sang Doge. Ezio pun segera mengajar Carlo Grimaldi dan membunuhnya. Ezio pun kabur dari Palazzo dan ia menjadi orang yang dicari di Venezia. Chapter 3, 1486. Setahun setelah kematian Doge Mocenigo, Ezio berkunjung ke kediaman Leonardo. Disambut dengan gembira oleh Leonardo setelah lama absen. Pelukis itu dengan cepat bertanya apakah dialah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Mocenigo. Menyangkal rumor tersebut, Ezio berseru bahwa dia telah mencoba untuk menyelamatkan Doge, tetapi menyimpulkan bahwa kebenaran tidak terlalu berarti karena dia telah gagal dan konsekuensi yang mengerikan telah terjadi. Leonardo mencoba membangkitkan semangatnya dengan mengatakan kepadanya bahwa Karnevale dirayakan di seluruh Venezia dan menyembunyikan identitasnya bukanlah hal yang paling dia khawatirkan. Ezio bertanya pada Leonardo apakah dia memiliki topeng yang bisa dia pinjam. Dan ketika Leonardo mencarinya, Ezio menyerahkan halaman kodeks yang diambil dari Carlo Grimaldi.
Dengan gembira, Leonardo dengan cepat meletakkan halaman itu di atas meja kerjanya dan memecahkannya. Dari tulisannya, dia menemukan skema untuk memasang senjata api kecil di Hidden Blade milik Ezio. Ezio setelah mempersenjatai dirinya dengan senjata baru, menguji kemampuan senjata api dan merasa kagum. Saat Ezio berterima kasih kepada Leonardo, pelukis itu berasumsi bahwa kembalinya Ezio bukan hanya untuk bermain dengan senjata baru, dan menduga bahwa itu karena doge baru, Marco Barbarigo, yang juga diam-diam adalah seorang Templar. Leonardo menasihatinya untuk bertemu dengan Antonio, yang sering dia lihat di rumah seorang teman di distrik Dorsoduro, Venesia. Di sana dia menyuruhnya untuk meminta Sister Theodora. Setelah menerima masker untuk menutupi wajahnya, Ezio meninggalkan kediaman Leonardo dan dengan cepat menuju ke distrik yang ditunjukkan Ezio. Ezio berhasil menemukan bangunan itu yang ternyata adalah tempat bersenang-senang dan memasukinya. Menemukan Antonio ditemani dua wanita, Ezio meminta untuk berbicara dengannya. Bersukacita atas kedatangan Ezio, Antonio melanjutkan untuk memperkenalkan dia pada pemilik rumah bordil, Sister Theodora. Saat itu, seorang pelanggan di rumah senang membunuh seorang wanita dan melarikan diri dengan uangnya. Memintanya untuk membuktikan bakatnya. Theodora meminta Ezio untuk mengejar si pembunuh, yang berhasil dia lakukan. Kembali ke rumah senang, dia melihat para wanita berkabung karena kehilangan salah satu teman mereka, seperti yang dilihat oleh Theodora dan Antonio. Sementara Theodora berterima kasih pada Ezio, Antonio merasa jengkel, mengatakan bahwa kemanapun dia pergi, masalah akan selalu mengikuti. Ezio kemudian bertanya kepada Antonio, apakah dia tahu mengapa dia ada di sana? Dan Antonio menebak bahwa itu adalah untuk menyingkirkan Marco Barbarigo di Venezia. Antonio kemudian menunjukkan bahwa doge baru hampir tidak pernah meninggalkan Palazzo Ducale, sehingga sangat sulit untuk membunuhnya. Theodora pun kemudian berbicara, memberitahu Ezio dan Antonio bahwa Marco akan meninggalkan Palazzo malam itu juga dan mengadakan pesta terbesar di seluruh Venezia. Dia menyatakan bahwa semua tamu eksekutif diberi topeng emas sebagai tiket masuk ke pesta. Sebelum Antonio dan Ezio sempat berpikir untuk memalsukannya, Theodora memperingatkan mereka berdua bahwa masing-masing topeng diberi nomor. Namun dia memberitahu mereka bahwa ada cara mendapatkannya secara adil dengan berkompetisi di permainan ruang tamu yang diadakan setiap tahun di distrik tersebut. Dia kemudian mengawal Antonio dan Ezio ke Squero di San Trovaso, tempat pertandingan diadakan. Di Carnevale, Ezio harus memenangkan 4 permainan untuk mendapatkan topeng emas. Ezio pun berhasil memenangkan 3 dari 4 games tersebut. Game yang berakhir merupakan adu ketangkasan antar peserta. Ezio berhasil mengalahkan peserta lainnya. Akhirnya, bodyguard Silvio Barbaggio dan Temoro diutus untuk mengalahkan Ezio. Namun Ezio berhasil mengalahkannya. Namun di saat pengumuman pemenang, nama Dante Moro lah yang dinobatkan sebagai pemenang. Ezio yang tidak terima akan hal tersebut akhirnya mencuri topeng emas Dante Moro agar dapat menemui doge Marco Barbarigo. Saat dia menyembunyikan dirinya dari para penjaga, Ezio menyaksikan kedatangan Marco. Sementara Marco memberikan pidatonya dari keselamatan kapalnya. Dan saat para penjaga terus mencari assassin, Ezio memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengatakan bahwa dia akan berenang ke kapal dan menyerang doge secara langsung,
Dia dengan cepat ditegur oleh Theodora yang menunjukkan bahwa dia akan segera terlibat. Saat mereka berdebat tentang cara terbaik untuk mendekat, kembang api menyulut langit malam. Mendapat ide dari suara keras itu, Theodora menyuruh Ezio untuk menggunakan pistolnya, karena kembang api akan menutupi laporannya. Dengan cepat, Ezio mengarahkannya senjata barunya ke Doge dan melepaskan satu tembakan darinya. Terjatuh ke lantai kapalnya, Marco Barbarigo tidak ada lagi, dan Ezio terbukti berhasil dalam tujuannya. Ezio pun kembali menemui Antonio. Antonio bersorak ria atas keberhasilan Ezio. Segera setelah dia membunuh Marco, Ezio yang berada di jembatan Rialto menerima pesan dari salah satu anak buah Antonio untuk menemuinya di Palazzo della Seta. Menyetujui hal ini, Ezio meninggalkan distrik itu dan bertemu dengan Antonio. Di sana ia diperkenalkan dengan Agostino Barbarigo, Doge Venezia berikutnya. Di sana dan juga adik laki-laki Marco, Ezio memberikan belang sungkawa atas kehilangan Agostino. Namun pria itu hanya menepisnya, menyatakan bahwa kerabatnya telah dirusak oleh pengaruh Borgia. Sebuah kesalahan yang tidak ingin dia ulangi. Mengakhiri percakapan mereka, Antonio menyuruh Ezio untuk ikut dengannya dan Agostino, karena mereka harus banyak berdiskusi di kamar Palazzo. Antonio memberitahu Ezio bahwa dia dan anak buahnya telah menemukan Silvio Barbarigo yang telah menyerahkan diri ke El Arsenale di Venezia dan mengisinya dengan pasukan tentara bayarannya sendiri. Ezio bertanya apakah Agostino sebagai Doge dapat memerintahkan mereka untuk mundur, tapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa karena Dewan belum mengonfirmasi kenaikannya. Agostino juga menambahkan karena tindakan Silvio, kondisi pemilihannya bisa semakin buruk. Ezio pun harus membuat pasukannya sendiri untuk melawan Silvio Barbarigo. Ezio pun mencari orang bernama Bartolomeo de Alviano dan pasukannya. Setelah beberapa saat mencari, Ezio menemukan Bartolomeo yang meneriakkan penghinaan kepada penjaga yang menahannya, mengatakan bahwa tindakan mereka hanyalah bukti dari kepengejutan mereka. Setelah berurusan dengan para penjaga, Ezio datang untuk menyelamatkan Bartolomeo dan membuka kunci kandangnya. Sebelum pasangan itu berbagi percakapan singkat. Meskipun demikian, Ezio dan Bartolomeo diserang oleh penjaga, tetapi keduanya dengan mudah mengirim mereka. Dari titik ini, keduanya berjalan kembali ke rumah Bartolomeo, mencegah musuh yang melintasi jalan mereka. Kembalinya ke rumah, Bartolomeo melihat kekacauan yang dibuat para penjaga dan mulai mengkhawatirkan seseorang bernama Bianca. Setelah menemukan Bianca yang sebenarnya hanyalah pedang claymore miliknya, Bartolomeo bertanya mengapa Ezio datang kepadanya. Ezio menceritakan kepadanya bahwa seorang teman telah mengklaim bahwa Bartolomeo adalah orang yang dapat membantunya dalam urusan dengan Silvio Barbarigo. Bartolomeo dengan senang hati menurutinya dan memberitahu Ezio bahwa dia akan memulai persiapan. Ketika dia melakukannya, Bartolomeo meminta Ezio untuk membebaskan anak buahnya yang ditahan oleh Silvio, karena dia tidak dapat meninggalkan mereka dengan hati nurani yang baik. Ezio menyetujui persyaratannya dan melanjutkan untuk menyelamatkan tentara bayaran. Setelah menyelamatkan anak buah Bartolomeo, Ezio kembali menemukan bahwa Condottiero telah menyusun rencana. Bartolomeo menyuruh Ezio untuk menempatkan anak buahnya di seluruh area di mana penjaga Venezia ditempatkan, sehingga ketika diberi isyarat, tentara bayaran akan melibatkan penjaga dalam pertempuran dan memancing pasukan Silvio keluar dari El Arsenale.
Setelah ini, Ezio memulai paruh pertama dari rencana tersebut dan menempatkan tentara bayaran di seluruh distrik. Kembali ke rumah Bartolomeo, setelah menyiapkan serangan, Ezio diberikan kembang api kecil. Bartolomeo menginstruksikan Ezio untuk memanjat menara tinggi di distrik itu dan menyalakan kembang api di sana untuk memberi isyarat kepada orang-orang itu untuk melancarkan serangan mereka. Mendaki ke sudut pandang yang ditunjukkan, Ezio menyalakan kembang api memicu serangan. Dari atas menara, Ezio menyaksikan distrik itu dilanda kekacauan. Dia juga melihat bahwa Bartolomeo terlibat pertempuran dengan Dante Moro. Berjalan turun dari menara, Ezio datang membantu Bartolomeo dan berhasil melawan Dante. Sadar kalau dirinya tidak bisa menang, Dante pun kabur. Ezio mengejarnya dan bertempur melawan menjaga Dante dan Silvio. Sambil mendengar Silvio mengejek dan menghina sekutu dan keluarga Ezio dari atas tembok El Arsenale. Namun saat pengawal jatuh, Silvio dengan bodohnya membuka gerbang untuk membiarkan Dante melarikan diri ke dalam, berteriak bahwa kapal mereka akan pergi tanpa mereka. Dengan Bartolomeo menangani sisa tentara, Ezio mengejar kedua Templar dan berhasil membunuh mereka berdua. Saat menarik napas terakhirnya, Silvio mengungkapkan bahwa upaya untuk mendapatkan segel doge hanyalah gangguan bagi kapal mereka untuk berlayar dengan selamat. Saat Ezio menanyakan tujuannya, Silvio bersumpah untuk diam dan mati tanpa berkata apapun. Namun Dante berhasil memberitahu Ezio dengan tujuan para Templar, Pulau Siprus. Namun tidak lama kemudian dia juga menyerah pada luka-lukanya dan tidak dapat memberitahu apa yang dicari para Templar di sana. Setelah mengucapkan kata-kata penghormatan atas nama keduanya, Ezio pergi untuk bertemu dengan Bartolomeo. Bartolomeo dengan senang hati menyapa Ezio, beri selamat padanya atas kesuksesannya. Ezio yang bingung dengan kata-kata terakhir dari kedua targetnya mengakui ketidakpastiannya pada Bartolomeo dan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu menemukan apa yang disembunyikan oleh para Templar. Akhirnya mengucapkan salam perpisahan lainnya. Ezio meninggalkan El Arsenale saat tentara bayaran merayakan kemenangan melawan Silvio.